Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Priansa, kelas PBS 3B, mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro, dosen pengampu Ibu Ayu Zahra, M.M. Dan tema saya yaitu kejahatan di era perkembangan ekonomi global. Baik, langsung saja. Sini saya akan membacakan tentang menurut Profesor Romli Atmasasmita, karakter kejahatan di bidang ekonomi terkait dengan karakter hukum, di mana aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa dan pada tempat tertentu berbeda-beda satu sama lain, dan pada gilirannya berpengaruh terhadap pandangan, sikap, dan perilaku penegak hukum. Satu-satunya yang mempersamakan pengetahuan kita tentang pemberantasan kejahatan ekonomi dengan menggunakan filsafat Pancasila yang merupakan landasan kehidupan dan penentuan arah kebijakan serta program kebijakan ekonomi pemerintah. Sejalan dengan karakter hukum masyarakat Indonesia yang tercermin dari 5 sila Pancasila. Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh Clarke dalam bukunya Business Crime yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada privasi atau hak pribadi. Yang kedua, ada lack of public order violation atau pelanggaran terhadap kepentingan umum. Yang ketiga, internal detection and control atau pengawasan dan monitoring internal. Yang keempat, ada limited rule of the law atau keterbatasan peran hukum atau undang-undang. Yang kelima, ada the ambiguity of business crime atau ketidaktentuan kejahatan bisnis. Yang keenam, business opens as politics atau kejahatan bisnis terkait politik. Yang ketujuh, ada sanction atau hukuman. Yang kedelapan, ada consumerism and business accountability atau standarisasi kualitas hasil produksi. Yang kesembilan, ada private interest versus the public good atau kepentingan pribadi melawan kepentingan masyarakat. Perkembangan kejahatan di bidang ekonomi adalah perubahan modus operandi dengan meningkatnya kecepatan informasi dan komunikasi serta perhubungan, sehingga penegakan hukum semakin tidak mudah dan lebih kompleks dari semula. Penggunaan teknologi tersebut juga telah meningkatkan mobilitas dan ruang gerak para pelaku kejahatan, juga uang hasil kejahatan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga susah dilacak. Keperluan peningkatan kerjasama baik melalui ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan solusi dalam pemberantasan transnasional krim teroris organisasi yang melibatkan para pelaku bisnis. Beberapa contoh dari jenis-jenis kejahatan di bidang ekonomi yaitu yang pertama, ada modus operandi kejahatan sistem pembayaran, seperti skimming, phishing, dan malware. Skimming adalah tindakan mencuri data nasabah dengan memasang alat perekam data yang umumnya dilakukan pada mesin EDC dan ATM. Sedangkan phishing adalah tindakan ilegal untuk memperoleh informasi sensitif seperti user ID dan password detail kartu kredit. Sedangkan malware atau malicious software merupakan program berbahaya yang dapat diperintah sesuai dengan keinginan pembuatnya, di mana malware biasanya digunakan juga untuk mencuri data pribadi serta data-data perbankan. Yang kedua, ada modus operandi kejahatan pajak. Modus pertama yaitu dengan cara tidak melaporkan penjualan dengan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. SPT dimasukkan
ke dalam rekening pemegang saham atau keluarga. Penerimaan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT atau karena tidak memungut PPN dan masuk ke rekening perusahaan akan dicatat sebagai hutang pemegang saham. Modus kedua, menambahkan biaya-biaya fiktif. Modus ketiga, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Modus keempat, tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Dan modus kelima, rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN. Yang ketiga, ada modus operandi penyelundupan, yaitu melakukan manipulasi dokumen kepabeanan dengan cara mengubah atau memalsukan atau memberikan keterangan palsu pada dokumen tersebut, baik secara keseluruhan atau parsial atau sebagian, berupa fisik barang melebihi dokumen. Fisik barang berbeda dengan dokumen, fisik dicampur dengan fisik barang lain yang tidak ada dalam dokumen kepabeanan. Fisik sama tetapi diunurkan tahun pembuatannya, atau untuk kendaraan bermotor dikecilkan sisinya, dan pengecilan nilai setoran pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat, ada modus operandi kejahatan industri dan perdagangan, yaitu memasukkan barang ke Indonesia tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, tidak mencantumkan sesuai ketentuan pelabelan, tidak memenuhi kriteria peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, melakukan impor tidak sesuai ketentuan kuota dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melakukan impor tidak sesuai ketentuan perundang-undangan kekayaan intelektual hak cipta, merek, paten, desain, industri, tata letak, sirkuit, terpadu rahasia, dagang, dan lainnya. Yang kelima, ada modus operandi kejahatan cybercrime, yaitu ilegal akses kejahatan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak memasuki sistem elektronik atau hacking. Illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang melanggar norma atau judi online atau pornografi. Pencurian data atau dokumen elektronik, kejahatan yang terjadi dengan tujuan mencuri informasi atau data baik pribadi maupun data perusahaan. Cyber teror, tindakan kejahatan dengan pengancaman terhadap pribadi atau perusahaan atau pengancaman melalui email. Selain itu, berkembangnya teknologi informasi ditandai maraknya aplikasi internet di dunia bisnis, mendorong percepatan globalisasi perdagangan, berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan transnasional yang bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam sistem peradilan pidana nasional. Kejahatan tersebut secara berurutan disebutkan, yang pertama ada the international drug trade, yang kedua ada environmental criminality, yang ketiga ada transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering, and computer criminality. Yang keempat ada maritime crime. Yang kelima political aggression, suppression, and corruption. Dan yang keenam ada teroris. Perhatikan, khusus yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perlu diuraikan. Pertama, kejahatan ekonomi mengadopsi cara bekerja yang sulit dibedakan dengan kegiatan komersial yang normal. Kedua, kejahatan ekonomi melibatkan individu yang secara ekonomi sukses keberadaannya di mata masyarakat. Ketiga, banyak kehadiran kejahatan ekonomi merupakan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, dan kebebasan masyarakat. Kejahatan ekonomi dilihat bentuknya atau styles of economic crime. Ada dua. Pertama, kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha bersamaan kegiatan bisnis yang biasanya dilakukannya. Tanggung jawab pengusaha mengandung kesempatan untuk melakukan kejahatan, misalnya penggelapan, pelanggaran peraturan mengenai kegiatan bidang bisnis, penyimpangan kewajiban pajak. Inilah yang sering disebut white collar crime.
Yang kedua, ada perbuatan perdagangan atau produksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang ilegal atau tidak sah. Perbuatan ini dikoordinasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang biasa secara normal, namun di dalamnya digunakan cara-cara yang bersifat kejahatan. Hal ini sering dinamakan organized crime. Kejahatan ini memerlukan koordinasi sebagai kegiatan ekonomi di luar hukum dengan formasi kerjasama secara organisatoris. Dalam prakteknya terdiri dari kelompok-kelompok penjahat dan sudah menjadi kebiasaan. Dengan demikian dapat deskripsikan mengenai kejahatan di bidang ekonomi global. Dari segi pelakunya merupakan WCC, tidak lagi perseorangan melainkan oleh korporasi, maka juga dinamakan corporate crime. Segi pengelolanya sebagai organized crime dan lingkup beroperasinya tidak hanya secara nasional melainkan melampaui batas-batas negara terkait globalisasi ekonomi sebagai transnasional crime dan modusnya memanfaatkan kemajuan iptek sebagai high state crime. Kesimpulannya yaitu perkembangan kejahatan di bidang ekonomi adalah perbuatan modus operandi dengan meningkatnya kecepatan informasi dan komunikasi serta perhubungan sehingga penegakan hukum semakin tidak mudah dan lebih kompleks dari semula. Penggunaan teknologi tersebut juga telah meningkatkan mobilitas dari ruang gerak para pelaku kejahatan, juga uang hasil kejahatan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negara ke negara lain sehingga susah dilacak. Keperluan peningkatan kerjasama baik melalui ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan solusi dalam pemberantasan transnasional crime terorganisasi yang melibatkan para pelaku bisnis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.